Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang hakikat MBS 2 yang beranggotakan saya Alifia Citaresti, yang kedua Diah Kumalasari, yang ketiga Fatia Nurhijah. Untuk materinya akan dijelaskan oleh Diah Kumalasari. Ini saya akan mempresentasikan kelebihan dan kelemahan MBS. Yang pertama, kelebihan dari kebijakan MBS antara lain. Yang pertama, kebijakan MBS ini diharapkan dapat menginformasikan sektor pendidikan yang menyebabkan perubahan sistem sekolah, baik secara struktural, tugas, dan fungsi sekolah, perubahan ke arah yang lebih mandiri. Yang kedua, sekolah dapat membuat keputusan yang relevan dengan permasalahan yang harus lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, partisipasi masyarakat harus sesuai, yang sangat penting sehingga apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat kemungkinan besar diwujudkan. Yang keempat, sekolah lebih bertanggung jawab terhadap masalah pengelolaan kegiatan sekolah. Yang kelima, tumbuhnya kepercayaan diri sekolah untuk mengembangkan sekolah sehingga sekolah menjadi lebih kreatif. Secara keseluruhan, kelebihan MBS ini yaitu sekolah semakin berkembang sesuai dengan kehadirannya, sesuai dengan kebebasan bergerak dalam mengelola sekolah. Yang kedua, kelemahan MBS. Di samping memiliki kelebihan, MBS pun dirasakan memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama, karena MBS merupakan penyerahan kewenangan dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, manajemen sekolah harus disesuaikan dengan nuansa yang sesuai dengan sekolah itu sendiri. Apabila sekolah tidak mampu merubah pola, maka sekolah akan ditetapkan ketinggalan. Yang kedua, MBS melibatkan masyarakat atau komite sekolah. Dikhawatirkan pendapat yang didengar adalah pendapat masyarakat yang hanya dari kalangan dari atas, sedangkan masyarakat bahwa tidak dengar. Yang ketiga, karena melibatkan masyarakat, dikhawatirkan optimalisasi dari partisipasi masyarakat tersebut kurang, sehingga karena kurangnya partisipasi mereka, kurang juga mobilitas sekolah yang bersangkutan. Akhirnya sekolah hanya diam di tempat. Kepala sekolah yang dibutuhkan dalam MBS adalah kepala sekolah yang mempunyai kemahiran teknis, kemahiran yang bercorak kemanusiaan, dan kemahiran menganalisis situasi dan permasalahan dengan konsep-konsep ilmiah yang relevan, yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan bertindak secara tepat. Apabila tidak memiliki kriteria tersebut, dikhawatirkan sekolah tidak akan mampu dikelola dan tidak mengalami perkembangan. Yaitu dikhawatirkan jika kepala sekolah dan juga para guru tidak mampu menjadi manajer pendidikan yang lebih baik, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan pelaksanaan konsep MBS itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik MBS. Nurholis berpendapat ada 8 karakteristik MBS. Yang pertama adalah misi sekolah. Sekolah dengan MBS memiliki cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama. Budaya sekolah yang kuat juga mensosialisasikan warga baru untuk memiliki komitmen terhadap misi sekolah dan dalam waktu yang sama mengajak warga lama bekerja sama terus-menerus untuk menjalankan misinya. Yang kedua adalah hakikat aktivitas sekolah. Hakikat aktivitas sekolah berarti sekolah menjalankan aktivitas-aktivitas pendidikannya
berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan situasi sekolah. Yang ketiga adalah strategi-strategi manajemen, yaitu perubahan dari arah manajemen kontrol eksternal ke arah manajemen berbasis sekolah atau MBS, dan dapat direfleksikan dengan aspek-aspek hakikat manajemen, konsep organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan juga keterampilan manajemen. Yang ketiga, penggunaan sumber daya, yaitu sekolah memiliki otonomi yang lebih berasal dari mengadakan dan menggunakan sumber daya, sehingga sekolah dapat menggunakan sumber daya secara seefektif mungkin berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka guna memecahkan masalah yang timbul untuk mencapai tujuan sekolah. Yang kelima adalah perbedaan-perbedaan peran. Peran warga sekolah secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh kebijakan manajemen pemerintah, misi sekolah, hakikat aktivitas sekolah, strategi pengelolaan internal sekolah, dan gaya penggunaan sumber daya. Perubahan ke model MBS menuntut peran aktif sekolah, administrator, guru, dan orang tua yang semula pasif menjadi aktif. Yang keenam, hubungan antar manusia. MBS sekolah menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Yang ketujuh ada kualitas para administrator. Dalam MBS, sekolah memiliki otonomi tertentu. Berpartisipasi dari perkembangan dipandang sebagai suatu yang penting dalam menghadapi tugas pendidikan yang kompleks dalam mencapai efektivitas pendidikannya. Yang kedelapan adalah indikator-indikator efektivitas. Indikator-indikator efektivitas adalah penilaian tentang efektivitas sekolah, yang mana harus mencakup proses pembelajaran, metode untuk membantu kemajuan sekolah. Poin yang ketiga, persyaratan eksistensial MBS. Di antaranya adalah yang pertama, membangun aliansi yang kuat dengan persatuan guru. Persatuan guru harus menjadi organisasi yang kuat. Yang kedua, mendelegasikan kekuasaan dan kewenangan pada sekolah untuk mendefinisikan tugas-tugas baru, memilih staf, dan mengkreasi lingkungan belajar. Yang ketiga, mendorong terciptanya otonomi dalam pembuatan keputusan sekolah. Sekolah menjadi sentral kegiatan administratif dan akademis, pendidikan, dan pembelajaran. Yang keempat, mengkomunikasikan tujuan, menentukan patok sarana, dan mendistribusikan informasi secara akurat. Yang kelima, menciptakan komunikasi yang dinamis antara staf sekolah dan penjabat pendidikan. Yang keenam, memberi peluang kepada sekolah untuk bereksperimen dan membuat keputusan beresiko. Komunitas sekolah harus tampil dengan sifat dan sikap kewirausahaan untuk membangun program baru dan sesuai dengan tujuan program, potensi, harapan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat dan di dunia luar. Yang ketujuh, mendefinisikan keputusan penjabat struktural pendidikan. Komunitas sekolah, terutama kepala sekolah dan guru, bukanlah tukang yang hanya mampu merajut program atas dasar jutlak dan jurnis penjabat di atasnya. Yang selanjutnya, mengembangkan kaidah-kaidah di mana kantor pusat hanya berkedudukan sebagai fasilitator dan koordinator perubahan sekolah, bukan sebatas komando dan penyampaian instruksi yang keras. Yang terakhir, menggunakan pendekatan prestasi.
Misalnya dalam bidang pengajian, pendekatan ini merupakan instrumen agar guru dan kepala sekolah tampil bermutu dan unggul dalam berprestasi. Oke, saya Fatia Nurija akan memaparkan materi pada poin yang keempat, yaitu indikator manajemen berbasis sekolah. Suhardan mengemukakan indikator keberhasilan manajemen berbasis sekolah terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, efektivitas proses pembelajaran. Yang kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat. Yang ketiga, pengelolaan tenaga yang efektif. Yang keempat, kepemilikan budaya mutu sekolah. Yang kelima, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Yang keenam, sekolah memiliki kemandirian. Yang ketujuh, partisipasi warga dan masyarakat. Yang kedelapan, transparansi sekolah. 9. Sekolah memiliki kemampuan untuk mengubah dalam hal fisik dan psikis. Yang ke-10, responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Materi selanjutnya adalah pergeseran MBS. Dalam pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah, maka Depdiknas telah melakukan penyesuaian terhadap pendekatan manajemen pendidikan, yaitu manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah. Di sini ada tabel pola lama menuju pola baru. Yang pertama, subkoordinasi menjadi otonomi. Pengambilan keputusan terpusat menjadi pengambilan keputusan partisipatif. Yang ketiga, ruang gerak kaku menjadi ruang gerak luas. Yang keempat, pendekatan birokratik menjadi pendekatan profesional. Yang kelima, sentralistik menjadi desentralik. Yang keenam, diatur menjadi motivasi diri. Yang ketujuh, overregulasi menjadi deregulasi. Yang kedelapan, mengarahkan menjadi memfasilitasi. Yang ke-9, mengkontrol menjadi mempengaruhi. Yang ke-10, menghindari resiko menjadi mengelola resiko. Yang ke-11, gunakan uang semuanya menjadi gunakan uang seefisien mungkin. Yang ke-12, individual yang cerdas menjadi teamwork yang cerdas. Yang ke-13, informasi terpribadi menjadi informasi terpribadi. Yang ke-14, pendelegasian menjadi pemberdayaan. Yang ke-15, organisasi hierarkis menjadi organisasi datar. Pada pola lama, tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan program daripada pengambilan inisiatif dengan merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Pada pola baru ini, sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, dan partisipasi masyarakat makin besar, sekolah lebih luas dan mengelola lembaganya. Sekian untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah poin F, yaitu langkah perumusan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, analisis situasi sasaran. Yang ketiga, analisa SWOT. Yang keempat, merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Yang kelima, melaksanakan rencana peningkatan mutu. Yang keenam, melakukan evaluasi pelaksanaan. Dan yang terakhir, merumuskan sasaran mutu.